Selamat malam Bu Mirna yang terhormat beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 dan 10. Malam ini kami akan memaparkan tugas final terakhir manajemen logistik, di mana dalam tugas ini kami akan memaparkan dua case yang telah disampaikan melalui video YouTube. Nah, untuk anggota kelompok kami adalah Yunita Puspasari, Widya Citra Nauli Tanjung, Kazita Pradadi, Muhammad Hikal Sakofi, Siska Amanda Ramadanti, dan Chandra Pratama. Nah, untuk selanjutnya kami akan memaparkan case yang pertama. Case pertama. Iya. Satu, what? Apa itu carut marut logistik di Indonesia? Kedua, why? Yaitu biaya sistem infrastruktur proses. Tiga, where, di mana, yaitu di Indonesia. Empat, when, kapan, yaitu tahun 2023. Lima, who, siapa, yaitu eksportir, importir, lembaga logistik, pengusaha dalam bidang logistik. Keenam, how, bagaimana kinerja logistik dapat meningkatkan kemakmuran bangsa. K1, analisa 5W dan plus 1H. What, apa? Pertanyaan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kondisi logistik nasional yang carut marut dan perlu perbaikan menyeluruh. Diluncurkannya ekosistem logistik nasional sebagai langkah untuk merapikan sistem logistik. Why? Mengapa? Ada 4, yaitu 1, biaya logistik Indonesia dianggap masih mahal dengan 23,5% dari produk domestik bruto atau PDB, sementara negara tetangga seperti Malaysia hanya mengeluarkan 13% dari PDB. Kedua, performa logistik Indonesia, terutama dalam hal waktu untuk menyelesaikan proses logistik, masih stagnan. Ketiga, terlalu banyak lembaga yang terlihat atau 18 lebih dalam sistem pengiriman barang. Keempat, tidak adanya sistem logistik yang memadai. Itu why, mengapa? Ada 4, yaitu 1, proses logistik masih dilakukan secara manual sehingga eksportir dan importir harus melakukan pengiriman dokumen secara manual. Yang kedua, tidak adanya platform logistik dari hulu ke hilir. Ketiga, konektivitas antar wilayah belum merata atau infrastruktur. Keempat, belum ada UU dan kelembagaan logistik. Where, di mana, yaitu di Indonesia. When, kapan, yaitu terutama tahun 2023 setelah pandemi. Who, siapa, pihak yang terlibat antara lain eksportir, importir, lembaga logistik, pengusaha dalam bidang logistik. Untuk selanjutnya, case 1, how. Untuk mengulangi masalah logistik di Indonesia perlu dilakukan reformasi dalam bidang logistik, diantaranya 1, diluncurkannya ekosistem logistik nasional untuk menyederhanakan proses logistik guna memangkas waktu dan proses yang rumit dalam pendistribusian barang. 2, membangun plafon digital sehingga pengusaha mulai dari UMKM, eksportir maupun importir dan lain-lain dapat melakukan proses pengiriman dengan lebih efektif. 3, dengan adanya plafon digital juga diharapkan para pelaku usaha tidak lagi harus mengirimkan dokumen secara berulang kali. Melainkan dokumen dapat dikirimkan secara digital. 4, melakukan perbaikan infrastruktur. 5, menyederhanakan birokrasi dalam pengiriman barang. 6, melakukan berbagai inovasi dalam bidang logistik. Dengan tersebut diharapkan Indonesia dapat masuk dalam peringkat 30 dunia dari peringkat 46. Perbaikan yang sebaiknya dilakukan pada case 1 yaitu mengenai ruwetnya logistik di Indonesia. Yang pertama, reformasi infrastruktur, peningkatan efisiensi, regulasi dan kelembagaan, peningkatan keseimbangan volume muatan, kolaborasi stakeholder, pendidikan dan pelatihan, pemantapan sistem logistik digital, penyusunan biaya logistik. Di mana reformasi infrastruktur yaitu fokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang merata di seluruh wilayah, peningkatan efisiensi, implementasi, otomatisasi, dan platform logistik digital untuk meningkatkan efisiensi. Regulasi dan kelembagaan, yaitu pengembangan undang-undang logistik yang efektif
dan peningkatan kelembagaan logistik untuk menyederhanakan proses, untuk peningkatan keseimbangan volume muatan, perhatian pada keseimbangan volume muatan untuk mengoptimalkan kapasitas pengangkutan, kolaborasi stakeholder, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan reformasi, diadakannya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam manajemen logistik, pemantapan sistem logistik digital, pengembangan dan pemantapan sistem logistik digital untuk pengurangan beban kerja dan peningkatan akurasi, penyusutan biaya logistik, fokus pada strategi untuk mengurangi biaya logistik dari 23,5% menjadi 17% dari PDB. Selanjutnya, case 2. Case 2, what, apa, Logistic Performance Index atau LPI Indonesia menurun dari peringkat 46 pada tahun 2018 menjadi peringkat 63. Why? Mengapa? Tantangan dalam rantai pasok seperti kelangkaan kontainer terjadi selama pandemi COVID-19. Where? Di mana? Di Indonesia, penopang hampir seluruh macam sektor bisnis, e-commerce, F&B, consumer goods, kesehatan, dan lain-lain. When, kapan penurunan kinerja logistik Indonesia terjadi pada tahun 2018 hingga 2023? Who, siapa, eksportir, importir, lembaga logistik, pengusaha dalam bidang logistik, asosiasi pengusaha truk Indonesia. Apa, Logistic Performance Index LPI Indonesia menurun dari peringkat 46 pada tahun 2018 menjadi peringkat 63 pada tahun 2023, menunjukkan penurunan kinerja logistik Indonesia. Why? Mengapa? Pertama, tantangan dalam rantai pasok seperti kelangkaan kontainer terjadi selama pandemi COVID-19. Kedua, kinerja logistik dipengaruhi oleh tekanan pada proses ekspor dan impor di Indonesia dan dunia internasional. Ketiga, dimensi custom atau kebenan mengalami peningkatan dari 2,7 menjadi 2,895 menjadi 2,9. Where, di mana di Indonesia. When, kapan penurunan kinerja logistik Indonesia terjadi dari tahun 2018 hingga 2023. Who, siapa, pihak yang terlibat antara lain eksportir, importir, lembaga logistik, pengusaha dalam bidang logistik, asosiasi pengusaha truk Indonesia. Oke, ini di dalam case 2 ini kita masih membahas mengenai carut-marut logistik di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan dalam video YouTube, itu tuh terjadi pada tahun 2023. Nah, kenapa terjadi pada tahun itu? Karena itu adalah masa transisi dari pandemi COVID, di mana banyak terjadi penurunan pada sektor bisnis, salah satunya di sektor logistik ini. Nah, di Indonesia sendiri, logistik itu cukup berdampak karena banyaknya penurunan bisnis. Jadi, pengiriman barang juga mengalami penurunan. Nah, untuk menanggulangi masalah logistik di Indonesia, di mana itu masalahnya bukan hanya satu gitu. Tadi dijelaskan mengenai infrastruktur di Indonesia yang belum merata. Di mana kalau misalnya di kota-kota besar bisa dilihat bahwa jalan-jalan itu sudah uh, sudah sangat bagus sekali gitu dibandingkan dengan di daerah-daerah, misalnya contoh di Lampung gitu yang baru-baru ini terjadi kasus kemarin yang sempat disorot Pak Jokowi, di mana jalanan masih banyak yang berlubang gitu. Itu juga salah satunya yang menghalangi adanya alur perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu butuh adanya perbaikan atau reformasi gitu dalam bidang logistik ini. Nah, karena permasalahannya itu banyak sekali, salah satunya tadi disebutkan bahwa dalam dunia logistik ini belum ada sistem yang jelas gitu. Jadi semuanya tuh dokumen dari para eksportir, importir itu tuh masih disampaikan secara manual gitu. Oleh karenanya itu penting untuk diluncurkannya ekosistem logistik nasional untuk menyederhanakan proses logistik guna memangkas waktu dan proses yang rumit dalam pendistribusian barang. Nah, itu juga di dalam video itu disebutkan bahwa dalam satu kali pengiriman ini terdapat 18 lembaga gitu yang terlibat. Bisa dibayangkan bahwa itu prosesnya sangat memakan waktu yang lama sekali gitu. Nah,
karena adanya masalah itu juga perlu dibangun adanya platform digital sehingga pengusaha melalui UMKM, eksportir, importir, dan lain-lain dapat melakukan proses pengiriman dengan lebih efektif. Jadi semua dokumen itu tidak lagi disampaikan secara manual gitu, tapi bisa lewat digital. Nah, dengan adanya platform digital juga itu diharapkan para pelaku usaha tidak lagi harus mengirimkan dokumen secara berulang-ulang gitu. Karena tadi ya lembaga yang dilibatkan sangat banyak, bisa sampai 18 lembaga, jadi bisa dibayangkan juga bahwa itu satu dokumen yang sama bisa dikirimkan ke berbagai lembaga gitu. Jadi itu juga memakan biaya juga untuk melakukan untuk membuat salinan dokumen tersebut gitu. Lalu juga melakukan perbaikan infrastruktur. Jadi terutama juga diperbaiki jalan-jalan yang terdapat di daerah-daerah gitu, harus lebih diperhatikan lagi, terutama apabila logistiknya itu dilakukan lewat jalur darat. Nah, perlu juga dilakukan penyederhanaan birokrasi dalam pengiriman barang. Jadi lembaga yang terlibat itu eh, dapat dikurangi gitu loh. Lalu juga perlu dilakukan untuk berbagai inovasi dalam bidang logistik. Nah, salah satunya mungkin dengan adanya sistem pengiriman dokumen gitu ataupun sistem untuk tracking barang sehingga segala sesuatunya itu sudah dapat dilakukan secara digital. Contohnya juga di Singapura dia juga sudah melakukan inovasi yaitu berupa kalau nggak salah untuk sehubungan dengan pengurangan polusi karena banyak kan logistik yang dilakukan lewat jalur darat menggunakan kendaraan. Nah, kendaraan itu kan menghasilkan polusi kendaraan terutama apabila kendaraannya yang digunakan sudah berumur sekian tahun. Nah, mereka sudah membentuk solar panel untuk mengurangi polusi tersebut. Di mana dengan adanya solar panel itu dapat mengurangi sama aja dengan meniadakan beberapa ribu mobil di jalanan gitu. Oke, next Widya. Nah, ini juga kami telah mengerangkum adanya SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, Threats dalam dunia bisnis terutama dari kasus yang kita bahas. Pertama mengenai mengenai strength dalam dunia bisnis itu dalam dunia logistik di mana dunia logistik itu merupakan bisnis yang esensial gitu ya, yang sangat dibutuhkan oleh segala sektor bisnis gitu. Lalu strike-nya juga adalah daya beli masyarakat Indonesia yang bagus, terutama karena sekarang kan proses jual beli dilakukan secara online. Jadi barang kita tidak pergi lagi ke toko, melainkan barang dikirim. Nah, dalam proses pengiriman barang itu kan memerlukan perusahaan logistik yang mengirim barang tersebut gitu. Karena lalu di Indonesia juga bisnis UMKM maju pesat dan Indonesia juga merupakan populasi terbesar di dunia kalau nggak salah masuk dalam lima besar. Adanya Indonesia sebagai large population ini sama dengan market yang besar juga yang potensial gitu. Lalu kekuatan dalam bisnis logistik itu juga adalah di mana di Indonesia ini semakin banyak gitu masyarakat yang menggunakan internet. Lalu ada juga kelemahan dalam sistem logistik ini di mana biaya logistik ini sangat tinggi gitu. Saya juga sempat membaca menurut Kepala Lembaga Nasional Single Window mengatakan bahwa biaya pengiriman barang dalam negeri seperti dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ke Balikpapan, sampai Kalimantan Timur itu sama dengan pengiriman barang dari Lisbon itu ya berada di Portugal ke Luxembourg. Gitu. Dalam paparannya disebutkan bahwa jarak Lisbon dan Luxembourg itu sama dengan Cikarang Balikpapan. Butuh 10 hari untuk barang sampai ke Balikpapan, sedangkan barang bisa sampai dari Lisbon ke Luxembourg itu hanya dalam waktu 2 sampai 3 hari 3 hari saja gitu. Itulah salah satunya kelemahannya di mana biayanya itu menjadi sangat tinggi karena proses pengiriman barangnya juga lama. Lalu kelemahannya juga di Indonesia adalah infrastruktur yang belum memadai. Opportunities peluang. Kemungkinan peningkatan daya saing logistik Indonesia jika informasi berhasil
Dua, peluang untuk menarik investasi dengan memperbaiki kondisi logistik, pertumbuhan e-commerce, dan ekspansi global. Tiga, ancaman tentang tantangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang belum merata, ketidakan undang-undang logistik, dan kelembagaan logistik yang efektif. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 9 dan 10 mengenai carut-marutnya bisnis logistik di Indonesia. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan tugas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.